Indonesia bisa melupakan F-35 karena kecanggihan Rafale, serangannya tidak akan meleset. Pada Februari lalu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto setuju untuk membeli pesawat tempur Rafale buatan Prancis. Kutipan dari laman zonajakarta.com yang juga mengutip dari artikel La Tribune yang terbit tanggal 8 Februari tahun 2022, dikatakan bahwa Indonesia telah menandatangani pembelian 6 unit Rafale. Menurut sumber valid, Prancis telah menandatangani pesanan Indonesia untuk 6 pesawat tempur Rafale. Dan tidak berhenti di situ, nyatanya Indonesia akan memborong hingga 42 unit Rafale untuk TNI AU. Hal ini dikonfirmasi langsung dari pihak pembuat Rafale yaitu Dassault Aviation sendiri pada tanggal 10 Februari tahun 2022. Di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly, dan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, Ketua dan CEO Dassault Aviation, Eric Treppier, dan Wakil Marsekal Udara Yusuf Jauhari, Kepala Badan Fasilitas Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, menandatangani kontrak akuisisi oleh Indonesia atas 42 pesawat Rafale generasi terbaru, terang Dassault Aviation. Rafale generasi terbaru yang akan dibeli Indonesia dipercaya sebagai versi paling modern yaitu F4-1 di mana dia meningkat jauh dari versi sebelumnya F3R. Rafale F4-1 dilengkapi dengan kemampuan yang jauh lebih mumpuni daripada versi sebelumnya, bahkan bisa membuat Indonesia melupakan F-35 yang pernah mereka incar. Dan itu bukan tanpa alasan, F4-1 adalah hasil pengembangan dari F4 asli, di mana telah diuji coba sejak tahun 2019. Salah satu fitur canggih yang disematkan di dalamnya adalah pod penargetan Talios atau Targeting Long Range Identification Optronic System. Targeting Long Range Identification Optronic System adalah Damocles Targeting Pod yang membuat serangan Rafale tidak akan meleset. Untuk sistem penargetan canggih Rafale, Damocles Targeting Pod adalah alat untuk menarget dan mengunci sasaran tembak yang merupakan peralatan yang lumrah dan sangat penting untuk sekelas pesawat serang modern. Pod Damocles adalah buatan perusahaan Thales diberi nama Talios dan merupakan generasi ketiga yang pertama kali memasuki pelayanan pada tahun 2009. Di antara fitur utama dari Damocles Targeting Pod antara lain, Remote Laser Designator, NAVFLIR, kamera resolusi tinggi dan kompatibel dengan Pathway, bom berpemandu laser, GPS dan INS. Dengan itu semua, pod target ini mampu memantau objek di darat dan mengirim gambarnya secara langsung ke pusat komando yang jaraknya sangat jauh. Selain kemampuan mengagumkannya, Damocles pod target ini dirancang sangat kokoh dan mudah dalam perawatannya. Pod penargetan yang terpasang di Rafale mampu memandu senjata berpemandu laser untuk menyerang target pada jarak belasan kilometer atau lebih tepatnya 16 km. Begitupun dengan akurasi tingginya, dia dapat menyerang sasaran darat seperti kendaraan lapis baja dan target lainnya hingga pada jarak 27 km. Hebatnya lagi, Talios mampu beroperasi siang dan malam dalam segala kondisi cuaca dan dapat bekerja sendiri atau bersinergi dengan Damocles lainnya di medan pertempuran. Perkembangan zaman tidak bisa dihentikan, begitupun dengan skema perang, kemampuan angkatan bersenjata turut diperhitungkan. Dalam hal ini, pilot dituntut untuk mampu mengambil keputusan seefisien mungkin di medan pertempuran. Dan hal itu semakin bergantung pada kemampuan pandangan akurat akan situasi taktis. Tujuan utama militer di seluruh dunia adalah mengurangi waktu berpikir pilot untuk mengeksekusi target yang diinginkan. Sejalan dengan cita-cita ini, perusahaan Thales mengembangkan sistem Talios yaitu pod penargetan dan pengintaian udara arsitektur terbuka yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2008. Talios dapat digunakan untuk mendeteksi, mengenali, dan mengidentifikasi target baik siang maupun malam hari. Dan pod penargetan ini telah ditingkatkan sebagai standarisasi bahwa sejak Rafale varian F4 asli, dia memberikan hamparan peta 3D real-time virtual di medan perang. Talios baru ini juga berisi mode identifikasi udara ke udara baru, sensor warna hari baru dengan cakupan jangkauan yang lebih besar daripada kamera thermal pod asli, dan mode pengintaian udara taktis tambahan. Data yang ditangkap Talios berupa data link top-down, akan menyediakan data real-time ke pasukan darat. Fitur-fitur ini sangat penting bagi pilot pesawat tempur. Pod Talios ini membantu pilot untuk menjalankan misi pengintaian udara dan serangan darat atau permukaan. Sistem akan menggambar situasi medan pertempuran lalu beralih ke mode serang dan pelacakan target dengan cepat. Selain itu, sensor di dalamnya memberikan resolusi tinggi gambar warna situasi taktis, membuat tugas pilot Rafale lebih mudah.
Thales juga menciptakan mode vision permanen yang memberikan video real-time pada peta 3D-nya. Sehingga pilot dapat melihat dan memahami situasi medan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Untuk mengoperasikan sistem yang begitu kompleks ini, Thales menyematkan algoritma kecerdasan buatan ke dalam Talios dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kecerdasan buatan Talios dapat mendeteksi, mengenal dan mempercepat proses pengambilan keputusan untuk mengeksekusi target.